Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul khutbah kita pada hari ini yaitu 3 kunci kesuksesan Nabi Ibrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintahnya. Hal tersebut kita lakukan karena takwa merupakan nilai esensial dalam hidup sebagai muslim. Takwa bagi generasi modern juga bisa dimaknai dengan meningkatkan belajar, meraih prestasi, disiplin, unggul, rajin sholat 5 waktu, dan beribadah kepada Allah. Sebaliknya, menjauhi larangan Allah seperti menjauhi narkoba, menghindari hoaks dan ujaran kebencian, menjauhi radikalisme dan terorisme, menjauhi permusuhan demi membangun dan membela NKRI yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, Alhamdulillah, siang hari ini kita semua berbahagia karena dapat melaksanakan sholat Jumat bersama usai merayakan Idul Adha dengan selamat dan sejahtera. Karena itu, mari kita bersama merenungi makna dan hakikat yang terdapat dari Idul Adha. Kemarin kita sudah melaksanakan Idul Adha secara bahasa. Id memiliki makna hari raya, Adha bermakna hewan sembelihan. Artinya, pada hari itu kita diperintahkan Allah untuk berkurban dengan menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hari istimewa itu juga dapat dinamakan dengan Hari Raya Haji, karena sehari sebelumnya umat muslim yang berhaji melaksanakan wukuf di Arafah. Hari Raya Idul Adha juga dinamakan dengan Hari Raya Besar Idul Kabir, karena mengingatkan peristiwa penting sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kendati telah berlalu, mari kita bersama belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Nashaihul Ibad halaman 10 mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika ditanya apa alasan utama Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 alasan. Pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah. Kedua, Nabi Ibrahim selalu tawakal kepada Allah. Dan ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang peduli terhadap orang lain. Rahasia pertama, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau kekasih Allah adalah mendahulukan perintahnya. Hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102-111. Dari penjelasannya yang panjang dengan rentetan perjuangan dan ujian demi ujian, pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan kemenangan, kelulusan dan kesuksesan yang gemilang, lulus dari ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kini, peristiwa tersebut dikenang oleh muslim sedunia agar ajaran Nabi Ibrahim menjadi teladan dan diamalkan oleh generasi masa depan. Jamaah rahimakumullah, rahasia kedua kesuksesan Nabi Ibrahim adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ia adalah nabi yang selalu berusaha keras, cerdas, ikhlas dan selalu mengerjakan perintah Allah dengan tuntas. Nabi Ibrahim selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan perintah, berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru wa ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk selalu berusaha, berdoa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hari Idul Adha kemarin, Nabi Ibrahim selalu bekerja keras untuk melaksanakan perintah. Ia bekerja cerdas dengan mengklarifikasi mimpi hingga 3 kali, juga mendiskusikannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan demikian, Nabi Ibrahim menerima perintah Allah tersebut dan mengerjakannya dengan ikhlas. Tujuannya hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya perintah dilaksanakan dengan sukses dan tuntas. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang arif bijaksana, nabi yang cerdas dan pintar. Ketika berdakwah pada masyarakat, dia menguasai berbagai bahasa, paham ajaran, mengerti sosiologi, dialektika, dan adat istiadat mereka, sehingga masyarakat yang didakwahi Nabi Ibrahim tidak dapat membantah hujah dan dalil Nabi Ibrahim. Hadirin yang berbahagia, rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah sosok yang dermawan dan peduli sosial. Nabi Ibrahim tidak pernah makan pagi dan makan sore kecuali disertai oleh kawan, walaupun harus berjalan jauh untuk mencari kawan yang mau makan bersama. Dalam konteks refleksi Hari Raya Idul Adha, kita diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa jangankan harta, tenaga, maupun pikiran, bahkan putra yang soleh pun akan dikorbankan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan menyembelih putra kita, namun hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk menjadi seorang yang peduli sosial, membantu sesama yang membutuhkan, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Mari, dalam semangat Hari Raya Idul Adha ini, kita menyisihkan sebagian harta untuk membantu saudara yang sedang membutuhkan. Semoga mereka diberi ketabahan, kesabaran, dan kemudahan dalam menghadapi penderitaan. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah umat Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihinilah mereka, bimbinglah mereka, sayangilah mereka sebagaimana Nabi Muhammad menyayangi mereka. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.